Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titanya Surang Talib dengan NIM 256250069. Jadi di sini ya, di video ini saya melakukan sebuah praktik. Praktik apa aja yang saya lakukan? Hanya satu guys, yaitu adalah tentang codingan ya. Menggunakan apa? Bahasa pemrograman PHP. Nah, apa saja yang akan saya bahas di video ini yaitu tentang array dan groupingan saja ya, sesuai dengan materi yang dikasih oleh dosen penampu, Pak Lukman. Baik, oke langsung saja tanpa membuang banyak waktu ya. Kemudian saya membaca catatan juga guys. Saya ada mencatat ya, semalam udah saya catat dan saya tes juga. Tapi mungkin semoga ya, semoga pas kita running atau kita jalankan itu tidak bermasalah seperti yang saya tes semalam ya. Semoga ya, amin. Oke, langsung aja ya. Jadi sini saya menggunakan aplikasi OBS ya untuk merekam video ini. Mungkin teman-teman ini bisa pakai ya, rekomendasi nih. Oke, langsung aja ya kita ke PPT-nya. Pertama, belajar array. Apa sih itu array? Mungkin teman-teman belum paham atau belum tahu apa sih itu array. Jadi array itu guys, cara kita menyimpan sebuah data dalam jumlah besar gitu. Dalam jumlah besar, yang dimana kita hanya menggunakan satu wadah saja, kemudian hanya satu variabel. Seperti itu. Kenapa bisa array ada? Nah, jadi dulu seorang programmer itu ingin memasukkan data gitu kan, ya pasti pakai variabel satu persatu. Variabel ini atas nama ini gini. Gimana kalau 1000 variabel guys? Nah, itulah mengapa terciptanya struktur data bernama array ini, itu untuk memungkinkan kita menggunakan atau memakainya dalam menyimpan data yang banyak ya, sekaligus. Kemudian itu kita bisa mengaksesnya menggunakan indeks atau nomor urut. Oke, lanjut. Persepsi. Kalau satu data kan pakai variabel. Nah, bagaimana kalau banyak data pakai apa? Seperti yang itu kan, kalau cuma satu variabel kan enak ya. Kalau pakai misalnya kalau satu data itu kita cuma pakai satu variabel enak sih. Gimana kalau datanya banyak? Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau 1000 gimana? Masa kalian ngetik satu-satu gitu, satu persatu, ngetik ini, ribet dong. Tidak efisien, bukan? Tidak fantas. Tidak fantas ya. Nah, masalahnya seperti ini. Masalahnya tuh seperti ini. Jadi, variabel nama 1 Andi, variabel nama 2 Budi, variabel nama 3 Citra. Itu teman-teman. Ya, misalkan seperti ini. Ternyata maaf, saya tadi lupa hapus ini ya. Contoh, seperti yang tadi kan, variabel pertama tuh, variabel nama pertama, si siapa? Budi. Si Budi. Kemudian kalau variabel nama 2, siapa guys? Siapa ya? Misalnya Lukman. Maaf ya Pak, izin Pak, namanya saya pakai sebagai contoh. Kemudian variabel 3, ini. Nah, di sini kan udah ada tertera data 3 ya. Ada 3 data yang tertera di sini. Bagaimana kalau 1000 data? Kalian bagaimana? Kalian mau ngetik satu persatu seperti ini kalian. Kalian mau ngetik satu persatu seperti ini sampai 1000 data. Wah, tidak efisien, tidak fantas ya, tidak fantas. Ini kalian menggunakan array, maka ada solusinya. Nah, disinilah ini masalahnya, maka ada solusinya. Solusinya apa? Ini. Solusinya tuh ini, array, si array ini. Maka kita buatlah variabel nama sama dengan Andi, Budi, Citra. Jadi, satu variabel saja sudah ada 3 data termasuk di dalamnya, ya. Seperti itu. Coba kita tes. Kita coba ketik. Jadi, variabel nama, variabel nama sama dengan, tuh, pakai kurung siku ya. Terus kalian ketiklah nama siapa. Misalnya Andi, ya. Andi. Kemudian ingat guys, setelah itu kita pakai koma. Apa gunanya koma ini? Sebagai pemisah data 1 dengan data 2, 3, sampai seterusnya begitu ya. Kalau nggak pakai koma ya pikir aja sendiri guys. Oke, lanjut. Setelah itu Budi. Setelah itu kita pakai namanya Pak Lukman lagi nih. Maaf ya Pak Lukman, kita menggunakan nama Bapak. Oke, Lukman. Jangan lupa guys. Jangan lupa ini di ujungnya itu pakai titik koma ya teman-teman. Nah kalian, maaf,
Nah, kalian apa? Kalian bayangkan. Kalian lihat sendirilah, kalian nilai sendiri yang mana lebih efisien. Ini ya, si menggunakan ketik satu-satu variabelnya atau satu kali kita menggunakan array ini. Lebih lebih simpel ini kan menggunakan array kan. Kalau kalian cuma mau untuk menyimpan satu data saja, ya cocoknya memang menggunakan variabel gitu. Jadi variabel gini udah satu data aja. Kalau banyak data ya kita menggunakan si array ini ya. Gitu. Jadi kita menggunakan si array ini lebih efisien untuk menyimpan banyak data dibanding mengetik satu-satu variabel, teman-teman. Oke, lanjut. Setelah ini kan ada sudah solusinya. Nah, di sini ada masalah, maka ada solusi juga. Kita lanjut. Konsep indeks. Jadi indeks itu dimulai dari 0 ya, teman-teman, dari 0. Maka si menurut dari ini tadi, si ini lihat. Karena kalau indeks mulai dari 0, maka si Budi ini indeksnya 0. Maaf, maaf. Si Andi ini indeksnya 0, Budi indeksnya 1, maka Lukman indeksnya 2. Kenapa bisa dimulai dari 0? Kenapa? Ya, karena itu adalah warisan dari bahasa pemrograman C yang dari tahun 1972, kalau nggak salah ya. Kalau salah, mohon dikoreksi teman-teman. Itu, jadi situlah asal usulnya. Kenapa dari 0? Ya, memang dari 0 ya awalnya. Oke, lanjut. Salah. Oke, lanjut. Setelah kita ini konsep indeksnya, kita masuk ke akses data 1. Nah, akses data 1 di sini variabel nama ya. Jadi sini ada array nama ya. Array nama Andi, Budi, kemudian echo nama indeks 0. Kita tes. Kita tes ya teman-teman. Jadi patch dulu. Jadi pertama variabel nama, kemudian masukkan nama yang ingin kita masukkan seperti tadi ya, Andi, kemudian jangan lupa guys koma, bukan titik ya, koma, maaf kayak itu tadi, koma sebagai pemisah antara data satu dan data yang lain. Setelah Andi, Budi ya, kita pakai seperti itu aja. Oke, kemudian bagaimana untuk menampilkannya itu echo, kemudian variabel nama. Tuh. Kemudian kita pakai indeks kurang siku ya. Kita pakai indeks. Kita menampilkan si Andi, maka indeksnya 0. Gitu ya. Sesuai dengan ini pokoknya urutan pertama itu kalau diindekskan jadi 0, urutan kedua itu jadi indeks 1. Nah, bagaimana kalau indeks 100? Ya, dikurangin 1 aja. Jadi indeksnya itu cuma 9 gitu. Simple ya. Jangan disusahin. Oke? Oke. Maka hasilnya apa? Kita tes. Nah, hasilnya Andi bukan? Ini hasilnya Andi. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Setelah kita tes di akses data 1, kita tes. Ada pertanyaan. Kenapa Andi indeks 0? Karena dia urutan pertama, ya. Urutan pertama itu kalau diindekskan itu tetap 0, guys. Jadi dimulai dari 0. Kalau indeks itu 0, ya. Urutan pertama tuh indeks 0. Kalau masih ada yang nanya, dari mana sih asal-usul indeks 0 ini? Sudah saya bilang kan, itu adalah harta warisan AS. Itu adalah warisan dari bahasa pemrograman C ya, C. Di tahun 1972 ya, kalau nggak salah saya lihatnya sih begitu. Tapi kalau misalnya salah mohon dikoreksi teman-teman. Karena kita sama-sama belajar kan. Oke, lanjut. Akses data 2. Jadi di sini kita disuruh buah, apel, jeruk. Di sini ada array buah ya, apel, di sini apel, jeruk. Nah, terus echo buah indeks 1. Oke, kita tes coba. Jadi sini ini ininya sama seperti ini guys, sama seperti yang sebelum array nama ini ya. Jadi bedanya di sini hanya buah. Bedanya hanya namanya di buah doang. Tapi untuk pengerjaannya atau pengetikannya pokoknya ini sama aja ya. Sama aja. Bedanya hanya ya ini buah, yang satu tadi namanya nama array. Beda nama array aja sih. Kalau untuk isi ya bebas. Kalian mau isi apel bisa, kalian isi jeruk juga bisa. Gitu. Kalau untuk echo-nya gimana? Apakah beda lagi? Ya beda. Bedanya di mana?
Bedanya hanya di sini guys. Di setelah echo, nah variabel atau nama arraynya buah. Ya kali kalian tulis itu echo terus nah array si nama bukan array buah. Kan nggak masuk logika ya. Gitu. Terus kita mau menampilkan si jeruk. Nah, udah. Nanti tampilannya apa? Tuh, jeruk. Maaf guys. Ada ini ya, ada Andi. Kalau ini bisa dihapus. Kita hapus dulu. Nah, hapus. Nanti hasilnya jeruk. Gitu. Hasilnya jeruk. Oke, lanjut ya. Slide berikutnya. Pertanyaan. Kalau mau ambil apel, indeks berapa? Ya, seperti yang saya bilang dari awal ya. Kalau ini apel urutan pertama, urutan ke-1. Maka kalau diindekskan menjadi, iya betul, 0. Kalian nanya lagi, kenapa bisa 0? Wah, parah sih. Oke, apel. Tuh, hasilnya apel kan, bukan teman-teman? Lanjut, akses data 3. Sini kita disuruh buat prodi ya, array prodi. Yang mana prodi itu TI, SI. Apa sih TI, SI? TI itu teknik informatika, SI itu sistem informasi. Oke, jadi sini dia minta indeks 0, indeks 0. Maka hasilnya nanti TI. Kalian percaya tidak? Tidak percaya, maka kita buktikan ya. Kalau tidak percaya kita bisa buktikan guys. Oke, ngeri banget. Oke, jadi sini prodi. Kita ganti sini. Kita tinggal ganti aja ya biar mengefisienkan waktu. Asik. Jangan membuang waktu guys. Waktu itu udah bunyi. Jadi jangan malas-malas buat tugas. Ya, oke. Ini terlalu banyak spasinya di sini. Oke, tadi SI ya teman-teman. Setelah itu di sini tetap 0 kan? 0 apa 1 guys tadi? Lupa maaf. Oh, 0 guys, tetap 0. Oke. Kita Ctrl S. Jangan lupa setelah kalian ganti-ganti itu Ctrl S. Karena kalau kalian tidak Ctrl S atau Ctrl save, itu nanti tampilannya tetap yang ininya, yang sebelumnya begitu ya. Paham? Kalau tidak paham, mohon dipahami aja. Oke, lanjut. Kita. Aduh, warning guys. Oh, maaf, astagfirullahaladzim. Ingat guys, diperhatikan. Prodi. Tuh kan, baru ditegur. Maaf. Ingat, harus teliti ya. Jangan di sini prodi, di sini buah seperti tadi. Salah kan? Hasilnya tuh kayak syntax error. Tidak. Maksudnya itu ada tulisannya warning. Undefined variable sebuah di line 3. Karena kenapa dia tidak bisa jalannya karena beda ya. Masa di sini arraynya prodi kita minta tampilkan si buah, kan tidak masuk logika ya. Maaf. Ingat harus teliti guys. Kalau dalam pemrograman harus teliti. Titik komanya, tandanya, simbolnya, segala macam harus teliti ya teman-teman. Oke, aduh, maaf. Lanjut. TI. Kan langsung muncul tuh. TI atau teknik informatika. Oke, lanjut. Maaf. Kita lanjut slide berikutnya. Ada latihan 1. Oke, ada latihan 1 guys. Wow, latihan 1. Nah, latihan 1 sini kita disuruh buat array nama. Jadi kita buat array nama, isinya tuh Lukman, Reza, sama Ani. Oke, kita tes. Kita tes ya, kemudian tampilkan salah satu data. Kita disuruh tampilkan salah satu data setelah membuat si array ini, array nama ya. Oke, boleh. Pertama kita buat array nama. Kita buat array nama. Maka isinya tadi siapa? Lukman. Kemudian si Reza. Setelah itu isinya Ani. Nah, oke. Kemudian sini kita mintanya ingat ya, sesuaikan nama array dengan yang di echo. Ya, kalau kalian seperti awal saya tadi tidak sama ya. Kayak masa arraynya nama mintanya prodi. Gitu ya. Mohon diperhatikan baik-baik. Ya, maaf ya, ada kesalahan dikit karena kita ini manusia, jadi tidak sempurna. Oke, lanjut. Kita mau menampilkan siapa? Contoh kita mau menampilkan si Reza ini si Reza. Jadi indeks berapa sih Reza itu? Indeks 1. Karena kita langsung kurangin 1 aja. Kayak contoh, urutan kedua dikurangi 1. Ya, indeksnya 1. Seperti itu, simple ya. Disimpel-simpelin aja guys. Jangan terlalu pikir, kok bisa? Kenapa harus dikurangin? Kenapa sini? Udah, simple aja, nggak usah ribet ya. Hidup itu udah simple, jangan dibikin ribet. Oke, langsung tuh munculnya si Reza.
Benar kan, teman-teman? Oke. Jangan takut salah ya. Salah itu wajar karena kita belajar gitu. Oke. Cara tambah data. Nah, di sini kita dikasih tahu nih cara tambah data gimana. Jadi tambah data tuh ini. Kita masukin variabel ini ya. Yang variabel nama, kemudian sini kosong, kemudian budi. Kemudian disuruh tes bagaimana coding untuk menampilkan Ani. Kita disuruh tampilkan Ani, guys. Oke. Maka kita tambahkannya di sini di bawah. Maka array kita tambahkan di dalam array, bukan di dalam array sih, lebih ke tambah data baru. Jadi dia, kalau misalnya kita menambah data baru ya, bisa dibawain sini. Bagaimana kalau kita menambah langsung ke di dalam array-nya yang satu? Boleh, bisa guys. Langsung saja, bisa. Ya. Ini cuman tes doang ya. Tahu-tahu mungkin teman-teman kayak, aduh di mana ya variabel nama tadi, aduh udah jauh gitu. Jadi kalian bisa tambah sama aja sih sebenarnya guys, dibawa. Tapi udahlah, ingat kembali ke awal, jangan diperlibat langsung ya. Oke, jadi sini kita mau tambahin nama siapa? Nama siapa guys? Bagus. Ayo, nama siapa? Budi nggak sih? Ya udah Budi aja. Ya, dan contohnya Budi ya. Dari mana sih kamu tahu? Budi kan kamu lihat? Iya, saya lihat catatan nih. Ada catatan, saya catat semua tuh yang di slide-slide PPT-nya biar saya nggak lupa. Soalnya ya saya nggak tahu kenapa, short memory mungkin ya. Tahu. Oke. Kemudian kita sini kan sudah tambah ini, tambah nama nih. Tambah data, maksudnya tambah data ini nih. Ini kita tambah data di sini. Oke, kemudian kita disuruh tampilkan Ani. Ani indeks berapa sih teman-teman? Ya udah, kita lihat urutannya ketiga. Maka 3 kurang 1 ya 2. Maka indeksnya di sini 2. Ingat, Ctrl S. Aduh, belibet. Jadi Ctrl S. Oke, setelah itu, muncul si Ani. Gitu. Kenapa sih Kak tidak di ini apa? Tidak di dalam sini aja gitu. Ya bebas sih guys, ada 2 cara. Kalian bisa masukkan tambah baru di sini, bisa juga di sini ya. Gitu. Mungkin sini untuk data sementara atau gimana bebas ya. Kita hanya mengikuti slide aja teman-teman ya. Untuk lebih spesifikasi ya tanya ke dosen bisa, atau mungkin kalian searching di internet bisa guys. Oke. Saya hanya menjelaskan apa yang ada di slide aja. Oke, lanjut. Kita ke latihan 2. Latihan 2 sini tambah satu data baru lagi ke array. Nah, di sini kita disuruh tambah data. Langsung ke dalam array. Nah, ke dalam array-nya sini. Ini. Nama kita guys. Sama saya ya. Nama saya Itanya. Oke. Oke, kita disuruh cuman ini ya. Cuman tambah data. Cuman tambah data doang di dalam array itu. Kemudian slide berikutnya hitung data. Kita disuruh hitung data guys. Kita disuruh hitung data, berapa data yang di dalam sini. Oke, jadi sini bisa punya echo dan nah. Echo-nya gini ya. Kemudian echo echo count ya. Count terus ini nama. Kenapa sih count? Kenapa harus count? Karena kita mau menghitung jumlah keseluruhan. Kita tes. Fatal guys, fatal. Apa fatalnya? Coba. Ayo, apa fatalnya? Lihat baik-baik guys, apa fatalnya? Iya, benar. Variabel nama, bukan nama. Maaf, maksudnya si array. Kenapa bisa fatal? Ini, ya. Itu guys, salah kita. Sebelumnya kita salah. Artinya gini, teman-teman, adik-adik. Nah, masih fatal. Kenapa masih bisa fatal? Ayo lo. Coba lihat kembali PPT-nya gimana. Iya, bukan kurung siku. Tapi itu hanya kurung biasa. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, maaf. Harus fokus guys, harus fokus ya. Tapi kalau misalnya kalian salah atau gini, jangan panik. Kalian lihat dulu, perhatikan baik-baik, teliti baik-baik. Apakah yang mana sih yang salah? Lihat baik-baik contohnya, lihat ini gini-gini. Kalau emang kalian udah tidak ketemu, kalian bisa pakai AI mungkin atau apalah yang bisa membantu kalian untuk menemukan apa kesalahan di dalam kode kalian gitu ya, blok-blok kode kalian gitu seperti tadi ya, gitu harus diperhatikan baik-baik guys.
Ya ampun, kita banyak salah, tapi tidak apa-apa, yang namanya belajar ya, maklum. Nah, oke, maka muncul 5. Itu kita udah menghitung berarti 5. Oke, slide berikutnya. Setelah hitung data kan. Nah, latihan 3, hitung manual jumlah data array kalian. Apakah sama? Kita disuruh hitung manual. Apakah sama dengan si hasilnya kon tadi ini? Kita hitung. Nah, data pertama ada Lukman. 1 ya. Data kedua ada Reza. 2. Data ketiga ada Aning. 3. Maka data keempat ini ada nama saya sendiri. 4. Kemudian ini ada tambahan Budi. Maka 5. Ya. 5. Bukan 10 ya. 5. Maka betul sudah. Datanya ada 5. Seperti itu. Betul kan? Ininya. Iya, memang betul. Oke, langsung contoh array asosiatif. Di sini kita ditujukan kepada contoh array asosiatif ya, yang dimana rumusnya tuh MHS. MHS ini mahasiswa ya, mungkin disingkat variabel MHS. Dimana nama dipetakan ke Andi ya. Jadi label nama dipetakan ke Andi. Kemudian NIM dipetakan ke 1, 2, 3 gitu. Kenapa sih ini kayak tanda panah ini ya? Karena begitulah itu dipetakan. Karena kalau misalnya teman-teman kita baca dulu sebentar aja jelasin. MHS adalah nama arraynya. Ini ya, MHS itu adalah nama arraynya. Kemudian nama dan NIM adalah key atau indeksnya ya, kuncinya. Ini kuncinya atau indeksnya. Sedangkan Andi dan 1, 2, 3 itu adalah value atau nilainya nih. Ini value atau nilai, teman-teman. Oke, kita coba tes ya. Kita coba tes buat ini kalian bisa hapus. Kalau udah ini kalian bisa hapus, teman-teman. Saya hapus ya di sini. Jadi di sini kita disuruh buat array asosiatif yang dimana rumusnya tadi ini MHS kemudian sama dengan kurung siku. Ingat kurung siku. Udah masukkan nama siapa guys? Misalnya variabel nama ya. Label nama lah, label nama ditujukan atau dipetakan dipetakan siapa? Iya. Nama kita, misalkan situ contohnya Andi ya, tadi Andi. Kemudian ingat koma sebagai pemisah ya. Misalnya kita NIM ya, NIM. Oke, NIM. Setelah itu ingat sama dengan kemudian pakai tanda ini, tanda lebih dari ya. Jadi kayak berbentuk panah dia, bentuk panah gini. Kemudian isilah NIM kalian. NIM kalian, contoh aja nih, NIM-nya 1, 2, 3 ya. Itu tadi. Ini namanya array asosiatif guys. Jadi dia langsung nama dipetakan ke dalam Andi. Pokoknya label nama dipetakan ke dalam Andi. Kemudian label NIM dipetakan ke dalam 1, 3. Ya. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Pertanyaan. Nah, ada pertanyaan guys. Apa bedanya array biasa dengan asosiatif menurut kita? Nah, jadi menurut saya nih, kalau array biasa, itu kita menyimpan banyak data menggunakan menggunakan nomor urut gitu, indeks ya. Contohnya itu seperti nomor antrian guys. Jadi orang tahu kamu dari nomor antrian bukan dari nama kamu, seperti itu. Jadi kayak contoh, antrian nomor 1. Nah, udah orang tahu kamu antrian nomor 1, seperti itu. Bagaimana kalau array asosiatif? Nah, array asosiatif ini dia menyimpan data gitu juga, tapi menggunakan label atau nama itu. Contoh formulir, teman-teman. Formulir, kalian kan sering mengisi formulir ya. Kalian sering mengisi formulir. Biasanya di formulir tuh ya ada nama seperti ini, kemudian ada NIM gitu. Contoh ya. Nah, itu formulir. Anggap ini formulir lah gitu. Nama. Nah, sudah pasti namanya itu siapa ya? Nama kita. NIM kita seperti itu ya. Itu namanya array asosiatif, teman-teman. Seperti itu. Jadi orang tahu kamu dari nama gitu, bukan dari nomor urut. Jadi secara singkatnya, kalau array biasa itu ditahu dari posisinya, sedangkan kalau array asosiatif itu dari namanya ya atau labelnya. Gitu. Oke, lanjut cara menampilkan array asosiatif. Di sini ada tadi kan kita sudah rumus kode si array asosiatif.
Bagaimana cara menampilkannya? Inilah kita dikasih tahu nih, ya. Jadi di sini slide-nya lengkap. Jadi kita tinggal belajar aja teman-teman. Oke, di sini ada echo, nama arraynya, kemudian nama. Kenapa cuma nama sih Kak? Ya karena di contoh array asosiatifnya cuma nama doang kita ini cuma masukkan nama. Tapi bisa juga sih kalian mau menampilkannya boleh. Ini hanya contoh aja. Jadi echo, apa sih echo? Masa kalian tidak tahu echo? Echo itu untuk menampilkan teksnya ya teman-teman. Echo, kemudian nama arraynya, setelah itu echo nama arraynya. Duh, kok saya lupa tiba-tiba. Itu kan ingatan saya pendek guys. Echo nama arraynya kemudian nama. Oke, ingat nama. Oke, jangan lupa titik koma. Kenapa? Kalau tidak akan itu tidak tampil teman-teman. Bahasa sintaks error atau gimana gitu. Jadi tidak muncul apa-apa. Ya, ingat harus teliti dan kalian harus memiliki daya ingat yang kuat. Ya, oke langsung. Nah, error. Kenapa bisa error teman-teman? Karena ini beda. Hanya huruf besar gitu ya. Ingat, loh tetap error. Ayo loh teman-teman. Sintaks error. Ada yang seperti echo ini. Bisa. Astagfirullahaladzim. Ingat guys. Titik koma ini. Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Tuh, baru dibilang ya. Udah kejadian di saya. Tapi tidak apa-apa. Seperti tadi ya. Kalau ini apa? Kalau emang ini cari tahu guys. Cari gini. Yang sudah saya bilang sebelumnya ya. Tuh. Muncul Andi. Kenapa hanya Andi? Karena hanya ada satu data dalam sini, yaitu namanya hanya Andi. Kalau misalnya kita tambah lagi di sini ada nama, mungkin kayak Lukman, kemudian Reza, ya muncul semuanya nama lah. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Setelah kita cara menampilkan array, kita langsung ke latihan 4. Latihan 4 ini disuruh buat array dengan nama UINDK. Jadi nama arraynya itu pakai UINDK ya, nama UINDK ya. Kita pakai array asosiatif, di mana ada nama NIM prodi. Kemudian kita disuruh tampilkan NIM, gitu ya. Contoh, kita tes nih. Sini UINDK ya, UINDK. Kemudian ada nama, nama saya ya, nama saya kitanya, oke. NIM saya. Saya 2562509. Betulkah? Kita harus cek baik-baik nih. Kalau salah, jangan kan. Nah, kemudian kita disuruh tampilkan ini ya, NIM ya. Tunggu guys. Setelah nama dan NIM, kita diminta untuk memasukkan ini apa? Prodi ya, prodi. Jadi kita sini seperti awalnya. Sini maaf. Prodi. Kenapa ada prodi ya? Karena dimintanya itu teman-teman ya. Dimintanya prodi. Kita bisa apa kalau orang minta prodi? Ya di contohnya minta prodi. Gitu. Jangan lupa guys, tanda panah. Tanda panah itu untuk dipetakan. Kalau misalnya kalian cuma taruh sama dengan doang, itu bisa error. Kenapa bisa? Karena bingung. Sama dengan ini didefinisikan kemana? Soalnya banyak nih di samping-samping sebelum sama dengan ini banyak nih seperti itu. Jadi nanti bakalan error seperti itu ya. Adik-adik teman-teman semuanya, Pak Guru, Pak Dosen, asal. Oke. NIM kita. NIM prodi. Setelah prodi kita tuh ini guys, teknik informatika. Mau TI aja nggak sih biar ringkas. Oke, langsung Ctrl S. Jadi sini NIM ya. Kenapa di sini NIM? Karena kita disuruh untuk menampilkan NIM kita. Coba kita tes. Ingat, cek dulu. Apakah sudah betul? Oke, sudah. Nah, error lagi. Kenapa bisa error, teman-teman? Harusnya sudah betul nggak sih, guys? Ingat, baca baik-baik dan pahami baik-baik apa yang dimaksud oleh sintaksnya ya. Lihat. Undefined variable. Ini variable MHS. Kita kan arraynya UINDK.
Gitu. Astagfirullah. Maaf, maaf. Astagfirullah. Nggak salah di ininya, salahnya tadi di itu. Di echo array-nya. Harusnya kita array UNDK, kita malah MHS. Padahal udah dikasih tahu loh, MHS ini tidak ada variabel MHS tidak ada gitu di line 3 gitu. Maksudnya tidak gitulah intinya. Astagfirullahaladzim, harus teliti. Tapi nggak apa-apa, itu namanya belajar. Nah, muncul kan nim saya, muncul kan, hebat kan? Hebat bukan? Oke, lanjut. Udah, kita sudah selesaikan latihan 4. Oke, kita lanjut di latihan 5. Nah, di sini di latihan 5 ditanya nih, sudah berhasil bikin array dengan data kalian? Nah, itu kan isinya baru 1 orang. Nah, terakhir tambahkan isinya jadi 3 orang. Jadi kita disuruh tambah 2 orang lagi di dalam array kita tadi yang sudah dibuat ya, atas nama aku sendiri gitu. Dan tampilkan nama orang ketiga, tampilkan prodi orang kedua saja. Oke, boleh. Kita tes ya. Bismillah. Oke, jadi sini tadi udah nampilkan nih. Kita disuruh nambahkan nih. Gimana caranya? Jadi caranya tuh gini. Nah, itu jadi di dalam data itu dan ini siku tapi di sini tuh bukan ini titik koma tapi koma. Jadi ini jadi sudah ada nih. Ini udah jadi ini udah ada data 1 nih. Ini sudah ada 1 data. Kemudian bagaimana tambahkan? Sama ya caranya, sama aja. Kalian tambahkan nih nama. Ingat ya, tanda titik komanya itu berpengaruh banget di ini di kode-kode kalian. Jadi harus disamakan. Kalau misalnya ininya titik, maka kalau ini titik, maksudnya kalau ada itu huruf besar, maka situ huruf besar. Jangan situ huruf besar kalian tulis lagi yang selanjutnya itu huruf kecil, maka nanti susah bacanya. Mereka bilang, yang mana ini? Ini masuk kagak? Ini masuk tidak? Seperti itu teman-teman. Jadi harus diperhatikan ya tanda spasinya, huruf besarnya, makanya gitu. Karena bisa saja hal sekecil itu bikin error teman-teman ya. Meskipun kalian bilang, ini hal sepele loh. Ya, hal sepele itulah yang membuat terjadinya masalah besar alias syntax error ya. Kalian nggak enak banget kan dipandang itu syntax error itu. Iya, sama. Nggak enak banget dipandang. Tapi ya namanya kita belajar guys. Mau tidak mau kita harus berani kayak saya otak-atik nih tugas lagi. Saya otak-atik nih kode-kode saya. Jangan takut ya teman-teman. Kalian harus berani buat mengotak-atik kode kalian karena kalau kalian kayak, saya takutnya nanti ini, takutnya tidak berhasil, takutnya nanti syntax error. Nah, sama seperti saya tadi sudah berapa kali mengalami hal seperti itu, syntax error, karena ketidaktelitian saya, karena ini, itu semua bisa teman-teman lalui kalau kalian cek kembali apa yang salah di kode saya, kenapa bisa salah, lihat kembali contohnya, kemudian kalau kalian tidak mendapatkan, baca baik-baik di syntax errornya itu. Dia error di bagian mana dan kenapa bisa error. Perhatikan baik-baik ya. Mungkin bahasa Inggris diperlukan banget ya di sini karena ya syntax error terus kemudian nanti situ ada bahasa Inggris gini-gini, variabel ini begini-begini seperti itu. Nah, itu makanya itulah bahasa Inggris itu ini guys diperlukan. Kenapa diperlukan bahasa Inggrisnya? Itu seperti tadi. Apa-apa sekarang ini bahasa Inggris loh. Dikit-dikit bahasa Inggris, dikit-dikit bahasa Inggris. Kayak, hello, what's your name? Asal. Biar kita bule-bulean dikit. Gitu, ya. Canda. Oke, kita lanjut sini. Kita setelah name, kita lanjut name-nya. Karena berhubung saya tidak tahu name-nya, jadi saya menggunakan asal-asal nomor aja ya. Maaf ya kepada para teman yang namanya saya gunakan di sini. Maaf ya. Maaf banget nih. Oke, mungkin teman-teman ingat ya, jangan hanya sama dengan saja, harus ada tanda lebih darinya atau tanda panah ya. Kita ucapkan tanda panah aja, lebih simple. Simple. Kenapa? Kalau misalnya kalian coba-coba sama dengan, pasti error teman-teman. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian tes sendiri ya. Jangan di saya, di kalian aja. Ya, di kalian aja tesnya. Ini benar nggak sih dibilang ini orang ntar ngibul nih orang nyawit nih bla bla bla. Enggak guys, ini beneran real, no fake. Gitu banget ya. Seperti itu. Emang dia bisa? Ayo tunggu. Nah, kenapa ya nih? Nih, kenapa nih? Kenapa seperti itu? Gak paham.
Nggak apa-apa guys, itu aman aja. Kemudian sini echo ke si array-nya, array uin dk ya. Ingat, array-nya samakan dengan di echo-nya. Samakan. Itu yang diperintahkan tadi apa guys? Tampilkan nama orang ketiga saja, kemudian tampilkan prodi orang kedua. Jadi kita disuruh tampilkan nama. Nama orang keberapa? Orang ketiga. Maka indeksnya, ingat indeks. Kalau orang ketiga maka indeksnya 2. Ya. Kemudian kita disuruh tampilkan prodi orang kedua. Nah, kedua maka indeksnya 1 ya. Prodi. Masukkan di sini. Ingat, huruf besar kecilnya itu harus diperhatikan, teman-teman. Kalau nggak diperhatikan nanti kalian salah ya. Coba kita tes. Nah, error. Apa yang bikin error? Ini dia teman-teman. Ingat ya, perhatikan baik-baik. Padahal sudah merah loh di sini, tapi saya mengabaikan dan tidak mengeceknya kembali. Ingat, perhatikan baik-baik. Nah, tuh, Dila SI. Kenapa bisa SI? Karena gini teman-teman. Ini nama. Kita minta di indeks 2. Indeks 2 siapa? Ya, urutan ketiga. Jadi namanya tuh yang kita minta Dila, kemudian prodinya. Prodinya kita minta orang kedua, indeks 1. Maka ini SI. Maka muncullah Dila SI gitu teman-teman. Paham? Semoga paham ya. Kalau nggak paham benar-benar sih teman-teman. Ayo lanjut. Udah habis, udah selesai materi ininya, array-nya. Kita lanjut ke perloopingan. Asik. Looping. Kita sekarang looping ya teman-teman. Oh my god. Semoga kita nggak kesusahan ya. Tarik nafas dulu teman-teman. Tarik nafas. Ikan hiu melayang-layang. I love you sayang. Anjay.